Ibnu Malik mengatakan wa mu'rabul asma ma qad salima min syabahil harfi ka ardin wa suma. Isim yang mu'rab adalah isim yang selamat dari sisi keserupaan dengan huruf. Contohnya adalah kata ardin dan kata suma. Lama ketika faragha, beliau menyelesaikan min dzikril asma'il mabniyati, penjelasan tentang isim-isim yang mabni. Laqaddamaha, dan beliau dahulukan pembahasan isim mabni li'annaha mahsuratun, karena isim mabni ini jumlahnya terbatas. Dzakara, beliau sebutkan al-asma al-mu'rabata, isim-isim yang mu'rab. Wahya khilaful mabniyati, dan isim yang mu'rab ini berbeda dengan isim mabni atau berkebalikan dengan isim mabni kama taqaddama, sebagaimana yang telah lewat penjelasannya. Wal ismu al-mu'rabu naw'ani, isim mu'rab itu ada dua jenis. Al-awwalu, yang pertama adalah sahihun, isim yang sahih atau juga disebut dengan sahihul akhiri, ya, isim sahih akhir, itu isim yang diakhiri oleh huruf sahih. Wahwa, dan dia adalah ma yadharu i'rabuhu, isim yang zahir i'rabnya, kelihatan i'rabnya. Contohnya adalah kata kitabun, darun, qalamun. Maka kitabun ini marfu dengan dhamma, kemudian mansub dengan fathah, kemudian majrur dengan kasrah. Maka tanda i'rabnya itu adalah dengan tanda i'rab yang zahir, yang nampak, yang kelihatan. Kemudian asani, yang kedua adalah mu'talun, isim mu'tal atau isim mu'tal akhir, alias isim maksur dan isim manqus. Wahwa, dan dia adalah ma yang tidaklah yadharu i'rabuhu, nampak i'rabnya, bal yakunu muqaddaran, bahkan dia menggunakan i'rab takdiri. Contohnya adalah kata al-fata untuk contoh isim maksur, dan al-qadi contoh untuk isim manqus. Taqulu, engkau katakan ja'al fata wa ra'aitul fata wa marartu bil fata. Contoh yang lain adalah firman Allah Subhanahu wa taala, qul innal huda hudallahi. Fal'ula, maka pada kalimat yang pertama, mansubatun bi fathatin muqaddaratin, dia mansub dengan fathah muqaddarah karena dia adalah isim inna. Wasaniyah, adapun pada contoh yang kedua, marfu'atun, dia marfu' li'annaha khabaru inna. Ya, pada firman Allah Subhanahu wa taala, qul innal huda hudallahi, maka kata al-huda yang pertama itu dia mansub dengan tanda fathah muqaddarah karena dia isim inna. Adapun huda yang kedua dia marfu' karena sebagai khabar inna, tanda marfu'nya dengan dhammah muqaddarah. Walam tadhar harakatul i'rab ala akhiril kalimati liwujudil alifi, maka harokat i'rab pada akhir kata tersebut lam tadhar, tidaklah nampak, liwujudil alifi, karena adanya alif pada kata al-huda. Wahia la taqbalu al-harakah, dan alif ini tidak menerima harokat. Wasayati, dan akan datang tafsilul qauli fihima, perincian tentang pembicaraan dua hal tersebut insyaallah taala di tempatnya tersendiri. Wahada makna qaulihi, maka ini adalah makna perkataan Ibnu Malik, wa mu'rabul asma, dan seterusnya. Ai, maksudnya adalah innal mu'raba minal asma'i huwa ma salima min syabahil harfi. Isim yang mu'rab itu adalah isim yang selamat dari sisi keserupaan dengan huruf. Sawaun karena sahihan, baik isimnya itu adalah fi'il isim sahih, contohnya adalah kata ardun, au mu'talan, atau isimnya adalah isim mu'tal, yaitu isim mu'tal akhir, contohnya adalah kata suma, bidomis ini dengan mendoma huruf sinnya. Yang mana kata suma ini adalah ihdal lughati fil ismi,
salah satu gaya bahasa ataupun dialek untuk mengungkapkan kata isim. Wahwa maksurun, dan kata suma ini adalah termasuk isim maksur. Artinya di sini suma ini ya sinonim dengan isim, cuman ini dijadikan dialek oleh salah satu kabilah Arab. Mereka tidak bilang isim tapi mereka bilangnya suma. Dan suma ini adalah statusnya isim maksur. Dalilnya adalah perkataan sebagian orang Arab. Mereka bertanya dengan kalimat masumaka, ai masmuka, artinya siapakah namamu. Wa wajhu dilalati, sisi pendalilannya adalah anal alifa, huruf alif pada kata suma, sabatat ma'al idhofati, tetap ada, tetap ditulis ma'al idhofati padahal dia diidhofahkan. Padahal maka hal ini menunjukkan ala annahu maksurun, yaitu adalah isim maksur. Mithlu, semisal pada kalimat hadza fataka, ini adalah pemudamu atau anak mudamu. Maka pada kata fataka, pada fata ini alifnya tetap ditulis. Al-mu'rab wal mabni minal af'al, fi'il-fi'il yang mu'rab dan fi'il-fi'il yang mabni. Ibnu Malik mengatakan wa fi'lu amrin wa mudiyin bunya, fi'il amar serta fi'il madi bunya, keduanya di mabni. Artinya mereka berdua adalah fi'il mabni. Wa a'rabu, dan mereka menstatuskan mu'rab, yaitu para ulama nahwu menstatuskan mu'rab untuk mudhari'an, untuk fi'il mudhari in apabila aria, dia terbebas min nuni taukidin mubashirin, dari nun taukid yang mubashir bersambung langsung dengan fi'il mudhari tersebut. Ya, artinya di sini tidak semua fi'il mudhari yang bersambung dengan nun taukid itu kemudian fi'il mudhari'nya mabni. Syarat fi'il mudhari yang bersambung dengan nun taukid kemudian dia jadi mabni adalah bersambung dengan langsung antara fi'il mudhari dengan nun taukid tersebut. Kalau ada penyelanya, misalkan ada alif isnain ataupun waw jama' yang menyelai antara fi'il mudhari dengan nun taukid tersebut, maka fi'il mudhari meskipun dia bersambung dengan nun taukid, dia statusnya tetap mu'rab, tidak mabni, karena bersambungnya dengan nun taukid tidak langsung. Maka poin yang perlu kita perhatikan adalah mubashir, kata mubashir. Maka fi'il mudhari baru dia mu'rab apabila dia tidak mengandung, terbebas dari nun taukid yang bersambung dengan langsung. Wa min nuni inatsin, dan terbebas juga dari nun inats. Contohnya dalam kalimat yaru'na manfutin. Masyarah mengatakan lama ketika dzakara al-mu'raba wal mabniya minal asma'i, ketika beliau sebutkan isim mu'rab dan isim mabni, syara'a beliau mulai fi bayanil mabni wal mu'rabi minal af'al. Maka ketika beliau telah sampaikan pembahasan isim mabni dan mu'rab, beliau kemudian mulai sampaikan penjelasan tentang fi'il yang mabni dan fi'il yang mu'rab. Di footnote nomor 1 kita bisa baca di sini, ada footnote di bawah. I'lam, ketahuilah, annal i'raba, sesungguhnya i'rab yaitu status mu'rab, aslun fil asma'i, merupakan hukum asal isim. Maka hukum asal isim itu adalah mu'rab. Li'anna aktsaroha, karena mayoritas isim, bal kullaha, bahkan semua isim, mu'rabun, statusnya adalah mu'rab. Ma'ada, kecuali asma'an mahsuratan qalilatal adadi, kecuali asma'an mahsuratan, isim-isim yang mahsuratan terbatas jumlahnya, qalilatal adadi yang sedikit bilangannya, sedikit jumlahnya, kama taqaddama, kama sebagaimana taqaddama yang telah berlalu penjelasannya. Wal bina'u aslun fil af'al, dan mabni itu adalah hukum asal pada fi'il. Li'annaha kullaha mabniyatun, karena semua fi'il itu adalah mabni.
illa kecuali al-mudhari'a alladhi lam yakhlu minal bina'i fi ba'di halatihi, kecuali fi'il mudhari' yang tidak terlepas dari status kemabniannya di sebagian keadaannya, kama sebagaimana sayat tadihu al-ana insyaallah, sebagaimana yang akan jelas sekarang ini insyaallah. Maka intinya hukum asal isim itu adalah mu'rab, sedangkan hukum asal fi'il itu adalah mabni, kecuali yang dikecualikan. Kembali ke atas, wal af'alu ats-tsalatsatu, fi'il yang 3 tersebut adalah yang pertama al-fi'lu al-madhi. Ya, kata al-madhi ini adalah isim manqus, sehingga tidak kita bilang al-madhiyu. Nah, kita bilang ya al-madhi, dia isim manqus. Al-fi'lu al-madhi, fi'il madhi. Wa yubna 'alal fathi dhahiran. Fi'il madhi ini kita mabnikan dengan tanda fathah dhahirah, fathah yang nampak. Semisal pada firman Allah Subhanahu wa taala, ja'al haqqu wa zahaqal batil, telah datang kebenaran dan kalahlah atau hancurlah al-batil, kebatilan. Atau bisa jadi fathahnya ini muqaddaran, fathahnya tidak nampak. Contohnya pada subhanalladzi asra bi abdihi, Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Maka pada kata asra, dia adalah fi'il madhi, dia mabni dengan tanda fathah muqaddarah. Karena pada kata asra itu diakhiri oleh alif, dan alif tidak bisa menerima harokat, sehingga fathahnya dimuqaddarahkan. Maka tanda mabni yang pertama untuk fi'il madhi itu adalah dengan tanda fathah, baik fathahnya itu dhahirah ataupun fathahnya takdiri muqaddarah. Wa buniya ala dhammi, dan fi'il madhi ini dimabni dengan tanda dhammah idza tasalat bihi wawul jama'ati, apabila ada waw jamaah yang bersambung dengannya. Kita lihat footnote nomor 1. Pensarah mengatakan, yara katsirun minan nahwiyina, banyak ulama ahli nahwu berpendapat, annal fi'la al-madhiya, sesungguhnya fi'il madhi la yubna ala dhammi, tidaklah dimabni atas dhammah, bal huwa mabniun alal fathi daiman, akan tetapi dia senantiasa mabni dengan tanda fathah. Sawa'un akana dhahiran au muqaddaran, baik fathahnya ini dhahiran nampak, au muqaddaran muqaddaran, atau fathahnya ini muqaddarah tidak nampak. Fadhammatu huna wa kada as-sukunu, maka dhammah di sini begitu pula dengan sukun, laisat alamata bina'in, dia bukanlah tanda mabni pada fi'il madhi, bal hiya li munasabatil wawi, akan tetapi dia semata-mata untuk munasabah, untuk menyesuaikan, menserasikan dengan waw, ya, dengan huruf waw jamaah, yang mana huruf waw jamaah ini dia wawnya disukun, maka dia salah satu huruf mat. Maka yang cocok dengan huruf mat waw itu adalah sebelumnya berharokat dhammah. Maka semisal pada kata katabu misalkan, ya, katabu, hum katabu, mereka menulis, maka pada kata katabu pada huruf harokat dhammah pada huruf ba-nya di sini cuma munasabah untuk menyesuaikan dengan huruf mat waw setelahnya. Wasukun, adapun sukun, liman itawali arba'i mutaharrikatin fi kalimataini, maka sukun ini untuk mencegah terjadinya tawali arba' mutaharrikat, 4 huruf yang berharokat, berturut-turutnya 4 huruf yang berharokat, fi kalimataini, dalam 2 kata.
Kaidah ada faedah yang bisa kita dapatkan bahwasanya pada asalnya tidak boleh ada dua kata dalam bahasa Arab yang mengandung sama-sama 4 huruf yang berharokat berturut-turut. Tidak boleh. Maka untuk mencegah hal ini, maka di fi'il madhi itu ada yang bersukun, misalkan kata beta, misalkan kata beta, maka di situ ba-nya itu bersukun. Di antara alasannya adalah sebagaimana yang disampaikan oleh penulis, sukun ini bukan tanda mabni, tapi di dalam rangka untuk mencegah berturut-turutnya 4 huruf yang berharokat dalam 2 kata. Maka ini adalah sebagian pendapat ulama nahwu berkaitan dengan fi'il madhi. Sebagian ulama, bahkan banyak ulama berpendapat bahwasanya yang namanya fi'il madhi itu senantiasa mabni atas fathah, baik fathahnya nampak atau fathahnya tidak nampak. Kemudian ulama yang lain berpendapat bahwasanya tidak, fi'il madhi ini ada yang mabni atas fathah, ada yang mabni atas dhammah, ada yang mabni atas sukun, tergantung dia dilekati apa. Kemudian pensarah mengatakan wa madzakarnahu, dan apa yang kami telah sebutkan di atas, yaitu di syarah, aisaru wa ashalu, maka ini lebih gampang dan lebih mudah alal muta'allimina, bagi pembelajar, haitsu la dharara fih, karena tidak ada tidak ada susah, enggak susah. Wa taisir fi hadzal ilmi matlubun, dan bermudah-mudah untuk ilmu, yaitu ilmu nahwu, matlubun itu adalah sebuah hal yang dituntut. Maka intinya pensarah di sini lebih setuju kalau tanda mabni pada fi'il madhi itu sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama, ini tanda mabninya macam-macam, ada yang mabni atas fathah, ada yang mabni atas dhammah, ada yang mabni atas sukun. Berbeda halnya dengan pendapat sebagian ulama yang mengatakan enggak, fi'il madhi ini mabninya dengan fathah dalam semua keadaan, mau dia bersambung dengan waw jamaah ataupun yang lainnya, dia mabninya dengan fathah. Tapi oleh pensarah di sini lebih beliau pilih pendapat yang fi'il madhi ini mabninya dengan apa yang nampak dari fi'il madhi tersebut. Kalau fi'il madhi tersebut lam fi'ilnya sukun, ya kita bilang dia mabni atas sukun. Apabila lam fi'ilnya itu dhammah, ya kita bilang mabni atas dhammah, dan seterusnya. Karena ini dirasa lebih mudah oleh pensarah. Kembali ke atas, ke syarah. Wa yubna ala dhammi idza tasalat bihi wawul jama'ati, dan fi'il mabni ini, fi'il madhi ini dimabni dengan tanda dhammah apabila dia bersambung dengan waw jamaah. Contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, qalu subhanaka. Maka pada kata qalu maka dia fi'il madhi, dia mabni atas dhammah. Karena lam fi'ilnya dia harokatnya dhammah, kemudian di sini bersambung dengan waw jamaah. Wa yubna ala sukuni, dan fi'il madhi itu dimabni dengan harokat sukun, dengan tanda sukun, idza tasala bihi dhamiru raf'in mutaharrikin, apabila dia bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrikah. Apa maksudnya? Wa huwa ta'ul fa'ili, yaitu tak fa'il. Wa na al-fa'ilina, dan na al-fa'ilin, na yang menunjukkan pelakunya banyak, namanya na al-fa'ilin. Au nunun niswati, atau bersambung dengan nun niswa atau nun inas, itu wakil dari dhamir hunna. Qala ta'ala, contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza khifti alaihi fa'alqih, apabila engkau mengkhawatirkan keselamatan Musa yang masih bayi tersebut, wahai ibunda Musa, fa'alqihi, maka hendaklah engkau hanyutkan dia di sungai Nil. Maka di sini pada khifti, maka khifti di sini dia fi'il madhi mabni atas sukun, ya, karena bersambung dengan tak.
mukhatabah menjadi khifti, fa-nya sukun. Contoh yang lain adalah firman Allah Subhanahu wa taala, inna hudna ilaika. Pada hudna, maka di sini dia mabni dengan tanda sukun karena dia bersambung dengan nafa'ilin. Kemudian contoh yang ketiga adalah wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Maka pada akhadna ini bersambung dengan nun niswah. Maka fi'il madhi tersebut dia mabni dengan sukun. Maka ringkasnya di sini sebagaimana yang kita pelajari di kitab-kitab yang lain, bahwasanya fi'il madhi ini ada yang mabni dengan fathah, ada yang mabni dengan dhamma, ada yang mabni dengan sukun. Kalau yang mabni dengan fathah yaitu apabila dia tidak bersambung dengan apapun, tidak bersambung dengan nun inas ataupun waw jamaah. Sedangkan yang bersambung dengan nun inas maka dia mabni atas sukun. Begitu pula yang bersambung dengan tak fa'il ataupun nafa'ilin. Adapun yang bersambung dengan waw jamaah maka dia mabni atas dhammah. Atau cara gampang yang lain adalah dengan kita lihat saja harokat pada lam fi'il. Kalau harokat pada lam fi'il itu sukun, ya kita katakan mabni atas sukun. Apabila harokat lam fi'il itu adalah dhammah, maka kita katakan mabni atas dhammah, dan seterusnya. Baik, kita tinggalkan pembahasan fi'il madhi. Kita lanjutkan ke pembahasan yang kedua, asani asaniyah fi'lul amri. Yang kedua adalah fi'il amr. Atsaniyah yang kedua fi'lul amri, fi'il amr. Wa yubna ala ma yujzamu bihi mudhari'uhu. Dia dimabni dengan tanda jazm pada fi'il mudhari'nya. Maka sebagaimana kita ketahui bahwasanya fi'il amr ini dia derivat dari fi'il mudhari'. Maka tanda mabni pada fi'il amr itu tergantung pada tanda jazm pada bentuk mudhari'nya. Karena sebagaimana kita ketahui fi'il amr ini diproses dengan proses dari fi'il mudhari'. Yang pertama dijazm fi'il mudhari'nya dan seterusnya. Maka ketika proses penjazman tentunya di sini untuk masing-masing fi'il mudhari' itu tanda jazmnya berbeda-beda. Ada yang jazm dengan sukun, ada jazm dengan menghilangkan nun, dan yang lainnya. Maka untuk tanda mabni pada fi'il amr ini tergantung fi'il mudhari'nya dia dijazm dengan tanda apa. Kita lihat di footnote nomor 2. Ai maksudnya adalah tundaru dilihat li mudhari'i fi'il amri alladhi ma'aka. Atau tanduru, engkau lihat li mudhari fi'il amr, bentuk mudhari pada fi'il amr yang bersama dengan Anda, yang Anda jumpai. Famakana alamatul jazmi fil mudhari'i, famakana alamatul jazmi fil mudhari'i fahuwa alamatul bina'i fil amri. Maka yang menjadi tanda jazm pada fi'il mudhari tersebut, maka dia adalah tanda mabni pada fi'il amr tersebut. Kembali ke atas, fasukunu, maka fi'il amr ini dimabni dengan tanda sukun idza kana shahihal akhiri, apabila fi'il amr tersebut berasal dari fi'il mudhari sahih akhir. Contohnya adalah pada kata imhat akhaka an-nasihata. Cukuplah engkau beri saudaramu nasihat saja. Tidak perlu menghina, tidak perlu mencela, tapi cukup beri nasihat saja. Maka di sini pada kata imhat, maka dia mabni dengan sukun dari kata mahadha. Mahat artinya saja. Lihat footnote nomor 3. Ai maksudnya adalah ij'alha, jadikan dia, yaitu nasihat tersebut, khalisatan murni min kulli ma yusinuha, dari segala sesuatu yang menjelekkan nasihat tersebut. Ya, cukup dinasihati, tidak perlu dijelek-jelekkan. Maka yang dimaksud dengan imhat akhoka an-nasihata,
cukuplah engkau berikan nasihat saja kepada saudaramu, tidak usah ditambahi jelek-jelekkan dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qum fa'andzir." Qum, berdirilah, fa'andzir. Kemudian berilah peringatan. Maka di sini pada qum dari kata qoma, kemudian fa'andzir, pada fa'andzir dari kata anzara, kemudian awit tasolat bihi nunul inathi, atau ketika dia bersambung dengan nun inath. Contohnya adalah utrukna al-israfa, tinggalkanlah perbuatan boros atau sikap boros. Maka utrukna di sini dia fi'il amar bersambung dengan nun inas, atau dia berasal dari fi'il mudhari yang bersambung dengan nun inas. Contoh yang lain adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqimnas shalah, dan tegakkanlah wahai kalian perempuan salat. Maka aqimna di sini ada nun inasnya. Wa yubna ala hadfin nuni, dan fi'il amr ini dimabni dengan tanda hadfun nun idza tasala bihi dhamiru raf'in sakinun, apabila dia bersambung dengan dhamir rafa yang bersukun. Apa itu? Wa huwa aliful itsnaini, yaitu alif itsnain. Contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, hafidhu 'alas sholawati, hendaklah kalian jaga salat, was sholatil wusta, dan juga jagalah terlebih khusus salat al-wusta. Maaf, ini kelewat ya. Kembali ke atas ya, saya bacanya kok ke bawah. Semisal firman Allah Subhanahu wa taala, idhaba ila fir'auna innahu tagha. Idhaba, hendaklah kalian berdua pergi, yaitu Musa dan Harun, kepada Fir'aun, innahu tagha, sesungguhnya dia, yaitu Fir'aun, telah melewati batas. Maka idhaba di sini dia fi'il amar, dia berasal dari fi'il mudhari yang mengandung alif itsnain, yaitu tadhhabani. Maka dia mabni dengan tanda hadfun nun, atau wawul jama'ati, atau bersambung dengan waw jamaah. Semisal firman Allah Subhanahu wa taala, hafidhu 'alas sholawati was sholatil wusta, hendaklah kalian jaga salat terlebih khusus salat al-wusta. Maka pada kata hafidhu ini dia berasal dari fi'il mudhari yang mengandung waw jamaah, yaitu tahfadzuna. Maka di sini dia mabni dengan hadfun nun. Ada footnote berkaitan dengan apa yang dimaksud dengan al-wusta pada as-shalah al-wusta di bawah. Pensyarah mengatakan di footnote nomor 4, al-wusta yang dimaksud dengan al-wusta ay al-fudla, yang lebih atau paling utama, yang afdol. Ya, fudla, al-fudla ini merupakan bentuk muannats dari kata afdol. Afdol muannasnya adalah fudla, yang utama. Siapakah yang dimaksud dengan salat yang utama di sini? Wal murad biha salatul asri, yang dimaksudkan dengan salat yang afdal di sini adalah salat asar ala rajih menurut pendapat yang kuat. Kembali ke atas, auyaul mukhatabah, atau dia bersambung dengan ya mukhatabah. Semisal firman Allah Subhanahu wa taala, ya Maryam, wahai Maryam, uqnuti li rabbiki, hendaklah engkau khusyuk menghadap Rabbmu, wasjudi warka'i, bersujud dan rukuklah kamu, ma'arroki'in, bersama dengan orang-orang yang rukuk. Maka pada uqnuti, kemudian usjudi, dan irka'i, maka ini semuanya fi'il amar, dia mabni dengan hadfun nun, karena dia bersambung dengan ya mukhatabah, karena dia berasal dari fi'il mudhari, yaitu taknutina, kemudian tasjudina, dan tarka'ina. Maka pada fi'il mudhari'nya ada ya mukhatabah, kemudian diiringi nun, maka nunnya kita hapus ketika kita proses jadi fi'il amar, dan itulah jadi tanda mabni pada fi'il amar.
Wa yubna ala hadfi harfil illah, dan fi'il amr tersebut dimabni dengan tanda menghapus huruf ilat idza kana mu'tallal akhiri, apabila fi'il amrnya tersebut berasal dari fi'il mudhari mu'tal akhir. Contohnya adalah afsis salama, tebarkanlah salam. Contoh yang lain adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Maka pada ud'u, dia berasal dari fi'il mudhari yad'u, berasal dari fi'il mudhari mu'tal akhir, sehingga ketika kita proses dari mudhari menjadi fi'il amr, maka ada proses penjazaman, maka dia dijazam dengan menghilangkan huruf ilahnya, dan itu jadi tanda untuk mabninya fi'il amr tersebut. Contoh yang lain adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Beramar ma'ruf dan nahi mungkarlah kamu. Maka pada kata wanha, dia berasal dari fi'il mudhari yanha, maka yanha ada alifnya, maka ketika diproses menjadi fi'il amr ada proses penjazaman, maka dijazam dengan menghapus huruf ilat, dan itu menjadi tanda mabninya fi'il amr wanha inha. Contoh yang lain adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nabiyyu ittaqillah. Maka pada kata ittaqi, dia berasal dari fi'il mudhari tattaqi, ada ya-nya, maka dia fi'il mudhari mu'tal akhir. Maka kemudian diproses jadi fi'il amr, ada proses penjazaman, maka dia dijazam dengan menghilangkan huruf ilah ya-nya, dan itu jadi tanda mabni pada fi'il amr ittaqi. Wa yubna 'alal fathi, dan fi'il amr tersebut di mabni dengan tanda fathah idza tasalat bihi nunut taukid, apabila bersambung dengan nun taukid. Contohnya adalah utrukannal jidala, sungguh hendaklah engkau tinggalkan perdebatan. Maka utrukanna di sini dia mabni dengan tanda fathah karena dia bersambung dengan nun taukid. Maka ringkasnya, sebagaimana yang kita bisa lihat di kitab Muyassar ataupun yang lain, ya fi'il mudhari itu ada yang mabni dengan fi'il amr, ada yang mabni dengan sukun, ada fi'il amr yang mabni dengan menghilangkan huruf ilah, ada yang mabni dengan menghilangkan nun, sesuai dengan dia berasal dari fi'il mudhari apa. Ada juga mabni dengan fathah apabila bersambung dengan nun taukid. Kita lanjutkan ke poin yang ketiga, al-mudhari, fi'il mudhari. Yang ketiga adalah al-mudhari, fi'il mudhari, wallahu halatani, dan fi'il mudhari ini ada dua keadaan. Al-ula, yang pertama adalah al-bina'u, keadaan mabni, wadhalika bi ahadi syartaini, yaitu dengan salah satu dari dua syarat. Yang pertama adalah antattasila bihi nunul inathi, dia bersambung dengan nun inath. Ya, di sini antattasila, ya, antattasila dari kata ittasala yattasilu. Cuman kita baca tattasila mansub, jadi fi'il mudhari mansub karena didahului oleh kata an. Kemudian kita ingat bahwasanya kata ittasala yattasilu dia adalah fi'il lazim sehingga tidak butuh maf'ul bih, sehingga tugas kita itu adalah cuma mencari fa'il saja. Dan fa'il untuk kata tattasila di sini adalah nunul inathi, kata nunul inath, maka dibaca nunu marfu karena dia sebagai fa'il dari kata tattasila. Antattasila bihi nunul inathi, ada nun inath yang bersambung dengannya. Maka yubna ala sukuni, maka fi'il mudhari tersebut yubna dimabni ala sukuni, atas sukun. Contohnya dalam kalimat al-mutahajjibatu, wanita-wanita yang memakai hijab, yahfatna anfusahuna, mereka menjaga diri-diri mereka. Maka yahfatna di sini dia fi'il mudhari mabni dengan tanda sukun karena bersambung dengan nun inath.
Contoh yang lain adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wal mutallaqatu, dan wanita-wanita yang ditalak yatarabbasna, mereka menunggu. Maka pada fa yatarabbas, maka pada kata yatarabbas shadnya sukun, dia merupakan fi'lun mudhari'un, dia fi'il mudhari mabniun ala sukuni, dia mabni atas sukun, litisalihi binunil inathi, karena dia bersambung dengan nun inath. Wa nunul inathi, dan nun inath tersebut dhamirun muttasilun, dia dhamir muttasil, mabniun alal fathi, dia mabni atas fathah, fi mahalli raf'in, mahalnya rafa', fa'ilun, sebagai fa'il. Ya, yang pertama adalah apabila fi'il mudhari bersambung dengan nun inath, maka dia mabni dengan sukun. Kemudian yang kedua adalah antatasila bihi nun taukidi al-mubasyarati. Ada nun taukid yang bersambung dengannya mubasyarah, ya secara langsung. Ada nun taukid yang bersambung dengan fi'il mudhari tersebut dan bersambungnya secara langsung. Artinya kalau tidak secara langsung ada perantara alif itsnain ataupun waw jamaah, maka ini fi'il mudhari'nya tidak mabni meskipun mengandung nun taukid, tapi dia statusnya mu'rab. Wa hiya allati lam yafsil bainaha wa bainal fi'li fasilun, yaitu yang tidaklah memisahkan antara dia, yaitu nun taukid, wa bainal fi'li, dan fi'il mudhari, fasilun, satu pemisah pun. Fayubna alal fathi, sehingga dia menyebabkan dimabni atas fathah. Ya, intinya di sini tidak boleh ada pemisah antara nun taukid dengan fi'il mudhari'nya, supaya fi'il mudhari'nya itu statusnya mabni. Sebagaimana tadi kita sampaikan, apabila ada pemisah alif itsnain ataupun waw jamaah, maka ini statusnya tidak mabni tapi tetap mu'rab. Mungkin lebih jelasnya kalau kita ingat tasrifan fi'il mudhari yang bersambung dengan nun taukid. Maka misalkan kata yajlisu, maka yajlisu kalau kita sambung dengan nun taukid maka menjadi yajlisanna. Kalau kita tasrif kata yajlisanna, maka tasrifnya menjadi yajlisanna, yajlisani, yajlisunna. Intinya pada dhamir huma, maka pada dhamir huma itu ada pemisah alif itsnain yang memisahkan antara fi'il mudhari dengan nun taukid. Kita lihat bentuknya yajlisani, maka antara fi'il mudhari yajlisu dengan nun taukid itu ada pemisah alif itsnain. Maka ini kita katakan nun taukidnya tidak bersambung secara langsung, sehingga status fi'il mudhari'nya adalah tetap mu'rab. Begitu pula pada yajlisunna. Pada yajlisunna itu aslinya adalah yajlisuna ditambahkan nun taukid. Maka di sini dianggap ada yang menyela-nyelai antara nun taukid dengan fi'il mudhari, yaitu waw jamaah. Meskipun waw jamaahnya di situ tidak ditulis dalam kalimat, karena yang kita lihat cuma yajlisunna, nggak ada waw jamaah, tapi ada waw jamaahnya, cuman tidak ditulis. Maka apabila ada perantara antara nun taukid dengan fi'il mudhari, baik alif itsnain ataupun waw jamaah, maka fi'il mudhari'nya ini statusnya mu'rab bukan mabni. Kembali ke syarah. Wa alamatu dzalik, dan ciri hal tersebut adalah an yakuna al mudhari'u qabla dukhuli nunit taukidi marfu'an bi dhammah. Ciri-cirinya adalah fi'il mudhari sebelum kemasukan nun taukid tersebut dia marfu' dengan tanda dhammah. Ini ciri-cirinya, marfu' dengan tanda dhammah. Dan ini hanya terjadi pada fi'il mudhari sahih akhir. Fi'il mudhari sahih akhir. Kalau fi'il mudhari mu'tal akhir, dia punya hukum sendiri. Kemudian fi'il mudhari af'alul khamsah, maka dia kita ketahui dia marfu' dengan tanda thubutun nun. Maka ketika dia bersambung dengan nun taukid, nggak mungkin dia nyambung secara langsung, pasti ada perantaraan waw jamaah ataupun alif itsnain ataupun ya mukhatabah. Maka ciri-ciri fi'il mudhari dia mabni dengan
dia bersambung langsung dengan nun taukid adalah apabila fi'il mudhari tersebut dia marfu'nya dengan tanda dhammah. Wa hadza fil fi'li al-musnadi lil wahidi. Dan ini terjadi pada fi'il mudhari yang disandarkan lil wahid, pada satu pelaku. Pada satu pelaku, wa ma fi hukmihi, atau yang sehukum dengan dia. Ya, alias di sini bisa kita sampaikan dengan ringkas ya pada fi'il mudhari sahih akhir. Nahu contohnya adalah dalam kalimat la takunanna 'alal isaati aqwa minka 'alal ihsani. Sungguh janganlah sampai perbuatan jelekmu, aqwa itu jauh lebih kuat, 'alal ihsani daripada perbuatan baikmu. Jangan sampai dorongan perbuatan jelek untuk berbuat jelek itu lebih kuat daripada dorongan untuk berbuat baik. Maka pada la takunanna ini berasal dari kata takunu, dari kata takunu, kemudian ditambahi nun taukid menjadi takunanna. Ya, takunu ini fi'il mudhari marfu dengan dhammah, kemudian disambung dengan nun taukid, maka nyambungnya langsung, dihukumi langsung takunanna. Kemudian contoh yang lain adalah firman Allah Subhanahu wa taala, kalla layambadanna fil khutamah. Pada kata yanbadanna, maka yanbadanna di sini dia fi'lun mudhari'un, dia fi'il mudhari mabniun 'alal fathi, dia mabni atas fathah, litisalihi binunit taukidi al mubasyarati, karena dia bersambung dengan nun taukid al mubasyarah secara langsung. Wa nunut taukidi harfun mabniun 'alal fathi, adapun nun taukidnya di sini adalah dia huruf, dia mabni atas fathah, la mahalla lahu minal i'rab, tidak ada kedudukan apapun untuknya di dalam i'rab. Ya, sebagaimana pernah kita sampaikan, ya namanya huruf dia tidak punya kedudukan. Ya, huruf ya statusnya huruf mabni, cukup berhenti sampai situ, tidak ada kedudukan fa'il, maf'ul bih ataupun yang lain. Bagi fatal liman rahimani wa rahimakumullah, maka demikian yang bisa kita baca di kesempatan pagi hari ini. Ya, Iqbal cukup ya untuk pagi hari ini, insyaallah sampai pembahasan fi'il mudhari yang mabni. Mungkin terakhir pesan saya berkaitan dengan masalah mengi'rab, berkaitan dengan masalah mengi'rab, perlu kita ingat kembali tentang yang punya kedudukan dalam i'rab dan yang tidak punya kedudukan dalam i'rab. Malaha atau malahu mahal fil i'rab dan ma laisa lahu mahal fil i'rab. Ya, kata-kata atau susunan kata yang dia punya kedudukan dalam i'rab, dan juga kata ataupun susunan kata yang dia tidak punya kedudukan dalam i'rab. Sehingga ketika kita mengi'rab itu lebih rapi. Ya, contoh yang dia tidak punya kedudukan dalam i'rab kemarin yang kita sampaikan diantaranya adalah isim fi'il. Ya, isim fi'il adalah sesuatu yang dia tidak punya kedudukan dalam i'rab. Maka ketika kita ketemu isim fi'il, ya kita cukup bilang dia isim fi'il, mimma isim fi'il amr, isim fi'il mudhari ataupun yang lainnya. Kedudukannya apa? Nggak punya kedudukan. Jadi tidak perlu kita berpusing-pusing ini kedudukannya apa, karena sudah tahu ini nggak punya kedudukan. Berbeda dengan kata ataupun susunan kata yang dia punya hak untuk menduduki satu kedudukan di dalam i'rab. Contohnya jumlah yang berkedudukan sebagai na'at, jumlah yang berkedudukan sebagai khobar ataupun yang lainnya. Atau isim mausul ini punya kedudukan atau enggak, bisa kedudukannya fa'il dan seterusnya. Itu yang perlu kita ingat kembali berkaitan dengan masalah i'rab. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita lanjut lagi pekan depan insyaallah taala. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.